Selamat pagi jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Walaupun hari ini kita belum bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, namun biarlah di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita mau datang untuk beribadah menyembah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari kita saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dialah Tuhan, pengharapan kita. Satu-satunya pengharapan kita ialah hanya kepada Dialah kita menaruh percaya. Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah tempat lama kita. Dan saat ini kita datang dengan membawa hati yang penuh dengan pujian dan mulut yang memuji-muji Dia. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian
menyembah. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Juru Selamat kami yang patut kami puji, kami sembah. Tuhan, kami juga datang dengan membawa segala kerendahan hati kami. Kami mau mengakui akan segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan di sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan sekali lagi Engkau basuh kami, layakkan kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji-muji-Mu dan masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu bagi setiap kami dan keluarga kami. Engkau yang sudah memimpin kami, jika kami ada sampai kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau yang bertata di dalam setiap pujian kami, dan berkatilah setiap kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, di tengah wabah dunia, di tengah badai dunia, siapakah yang menjadi perlindungan dan pertolongan kita? Pemazmur Daud berkata, tempat perlindunganku ialah Allah. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Dialah kota bentengku dan aku tidak akan goyah. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Tuhan bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhan bantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan dia pada menyerah, Tuhanlah perlindunganmu. Dia badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus Tuhan bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhan bantu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Katakan di badai topan dunia, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Kita naikkan baik yang pertama dan kedua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu.
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama nyatakan iman kita lewat pujian. Kita naikkan pujian kemuliaan di tengah badai. Di saat-saat yang kelam, di saat-saat yang sulit seperti hari-hari ini, adakah kita merasakan dan mengaminkan akan kasih dan penyertaan Tuhan? Pasti yang
dengan rendah hati kita akui, dengan kekuatan sendiri, jikalau tanpa campur tangan Tuhan, kita tak akan mampu menjalani hidup ini sendiri. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, namun karena Roh-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sungguh kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan. Peganglah tangan kami dan tuntunlah langkah kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Mari kita sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan ku berseru, dan pertolonganku sungguh datang daripada-Mu. Oh, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, peganglah tanganku, Kaulah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita membukanya bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-27.
Saya akan membacakannya bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mengapa takut? Pertanyaan ini penting karena hari ini banyak orang yang takut karena COVID-19. Banyak faktor yang membuat seorang merasa takut. Ada orang yang takut karena gelap, ada orang yang takut karena suatu binatang tertentu seperti kecoa, cicak, tikus. Ada juga yang takut karena menghadapi peristiwa kebakaran atau mengalami bahaya di depan. Saudara, semua orang pernah merasa takut. Hal ini adalah wajar, normal, dan universal. Saudara, ada dua faktor seorang merasa takut. Yang pertama, takut dari faktor karena dari luar dirinya. Misalnya ada suatu perubahan, satu keadaan bahaya, lingkungan yang berubah dengan tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Yang kedua, takut dari faktor karena dari dalam dirinya sendiri, karena pikiran dan perasaannya. Tetapi yang lebih serius adalah imannya atau kepercayaannya. Dalam perikop Matius pasal 8 ayat 23 sampai yang ke-27 yang telah kita baca, kita melihat bahwa pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya naik perahu mau menyeberangi danau Galilea. Saudara, danau Galilea panjangnya 20 km dan lebarnya 15 km, kedalamannya 230 meter. Iklimnya cukup panas, dikelilingi dengan lembah-lembah seperti sebuah mangkok, di mana kadang-kadang bisa datang angin yang sangat kencang di danau itu. Ketika murid-muridnya dan Yesus dalam perjalanan di danau itu, lalu sekonyong-konyong mengamuklah angin yang sangat kencang sebagai angin taufan, sehingga perahu itu ditimbus gelombang yang sangat besar. Perahunya terombang-ambing sehingga air mulai masuk ke dalam perahu itu. Murid-muridnya mulai ketakutan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Yesus. Ketika murid-murid menemukan Yesus, lalu Yesus sedang tertidur di sebuah buritan, yaitu bagian yang paling bawah dari perahu itu. Kemudian murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata, "Tolong, kita binasa, kami akan mati." Saudara, kita melihat bahwa murid-murid di dalam ketakutan yang besar, ketika dalam bahaya, mereka berserah penuh dan meminta pertolongan pada Yesus. Berserah penuh kepada Yesus, meminta pertolongan. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Seketika itu juga lalu Yesus bangun dan menghadik atau memerintahkan angin taufan itu dan berkata, "Diamlah, tenanglah." Lalu seketika itu juga angin yang begitu kencangnya berhenti dan reda, dan juga danau itu menjadi teduh dan tenang. Saudara, di dalam menghadapi wabah
COVID-19 pada hari ini, saudara, adalah satu masa-masa yang sulit yang sedang kita hadapi. Mungkin kita merasa takut akan masa depan, keluarga kita, usaha bisnis kita, pekerjaan kita, studi anak-anak kita, dan sebagainya. Mari saudara kita belajar bagaimana saudara berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon pertolongannya dan belas kasihannya. Kita boleh melewati akan wabah COVID-19 ini bersama dengan Tuhan Yesus. Hanya dalam Tuhan Yesus saja datang pertolongan bagi saudara dan saya. Saudara, Jerry White di dalam bukunya yang berjudul Kuasa Penyerahan Diri menuliskan, penyerahan diri setiap hari merupakan jalan yang indah untuk kita tetap tinggal dalam penyerahan pada kehendaknya. Saudara, biarlah kita boleh senantiasa menyerahkan diri kita setiap hari kepada Tuhan. Saudara, ketika kita tetap tinggal di dalam penyerahan kepada Tuhan setiap hari, kita boleh berjalan, kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Walaupun kita saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 ini. Saudara, bagaimana iman kita di tengah kita mengalami akan wabah COVID-19 ini? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kalau kita melihat di dalam Injil Sinoptik, di dalam Injil Markus dan Lukas, saudara, nah bagian perikop Matius pasalnya yang ke-8 di dalam perikop yang kita baca, itu merupakan satu yang dicatat juga, ya, satu Injil Sinoptis yang dicatat oleh Markus dan Lukas. Ketiga Injil ini, saudara, saling melengkapi untuk kita boleh mengerti, memahami akan bagian perikop ini. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan di dalam Matius, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Sepertinya saudara, iman daripada murid-murid itu kurang, ya, nggak sepenuhnya. Tetapi sudah di dalam Markus mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, dengan jelas di dalam Markus memberitahukan kepada kita bahwa murid-murid mereka menjadi begitu takut karena mereka tidak percaya. Sedangkan di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-25, Yesus berkata kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Padahal Yesus bersama mereka di dalam perahu itu. Tetapi murid-muridnya, mereka begitu takutnya ketika angin yang begitu kencang, taufan, badai menerpa mereka dalam perahu mereka. Saudara-saudara sekalian, murid-murid sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus yang didemonstrasikan kepada murid-muridnya. Di dalam pasal 8 ini, saudara, kita melihat bagian sebelumnya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang sakit lumpuh, juga menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam, dan juga mengusir roh-roh jahat yang membuat orang kerasukan, dan juga banyak mereka orang-orang yang menderita sakit disembuhkan. Mengapa kamu takut? Saudara, di dalam bahasa Yunaninya Deiloi menunjukkan bahwa ketakutan mereka adalah sebagai pengecut. Tanda mereka tidak percaya kepada Yesus yang berkuasa atas sakit penyakit dan juga berkuasa atas alam. Karena Yesus sudah mendemonstrasikan kepada mereka, saudara, di dalam saat mereka mengalami begitu takutnya. Saudara, di sini menunjukkan bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah
Tuhan, Dia adalah Allah pencipta daripada alam semesta ini. Sehingga saudara, kuasa Yesus sanggup mengalahkan atau mendiamkan daripada angin kencang yang menerpa murid-murid. Saudara, siapakah Tuhan Yesus? Dia menjadi Allah. Dia juga menjadi manusia. Ketika di tengah-tengah murid-murid di dalam dunia ini, saudara, kita melihat Yesus tertidur. Yesus bisa letih, bisa lelah, bisa tertidur. Tetapi saudara, Dia juga adalah Yesus, Dia juga adalah Allah, Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Sehingga saudara, kita melihat di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9 berbunyi, Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Saudara, Mazmur 89 ayat yang ke-9 menunjukkan bahwa Allah daripada pencipta semesta ini. Siapakah Engkau? Engkau kuat, berkuasa, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Saudara, pagi hari ini Tuhan Yesus ketika menyapa saudara dan bertanya kepada saudara dan saya, mengapa kamu tahu? Mengapa kamu tidak percaya? Di mana kepercayaan? Apakah jawab saudara? Saudara, ada menara Pisa yang mungkin kita sudah mengetahui. Menara Pisa di Italia yang pada waktu didirikan menara ini miring. Saudara, menara Pisa ini di negara Italia setinggi 54 meter. Didirikan oleh Bonanno Pisano pada tahun 1173 awal didirikan, dan selesai setelah beberapa abad kemudian baru rampung selesai semua pembangunan menara itu. Tapi karena fondasinya kurang kuat, maka sejak pembangunan menara itu selesai, saudara, menara itu miring. Walaupun demikian, menara ini sudah selama berabad-abad, saudara, mungkin belasan abad, diterpa angin, hujan, panas, terik matahari, tidak membuat menara Pisa itu roboh. Mengapa, saudara sekalian? Bahwa walaupun menara Pisa ini sudah berabad-abad diterpa dengan angin yang kencang, hujan yang lebat, panas terik matahari, tetapi sampai hari ini tidak roboh. Mengapa, saudara? Walaupun fondasi awalnya kurang kuat sehingga menara ini miring, tetapi menara yang miring ini, saudara, menara Pisa tetap berdiri, saudara. Karena saudara, kita meyakini akan fondasi daripada menara ini adalah fondasi yang kuat, sehingga masih bisa berdiri. Saudara-saudara sekalian, iman yang kokoh, iman yang teguh, saudara, bagaikan menara Pisa. Mungkin saudara dan saya akan menghadapi badai-badai, menghadapi angin taufan yang kencang. Saudara, hari-hari ini kita menjalani akan kehidupan masa-masa yang sulit di dalam wabah COVID-19 ini. Saudara, biarlah kita mau melewati ujian demi ujian untuk menumbuhkan dan mengokohkan iman kita semakin dewasa dan dimurnikan. Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7a berbunyi demikian, bergembiralah akan hal itu atau penderitaan,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus juga berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Bukan kekuatanku yang memberi kekuatan di dalam menanggung segala perkara, tetapi kekuatan kuasa Kristus yang ada di dalam diriku yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, disinilah kita mau belajar selalu bersandar hanya pada Tuhan Yesus, bukan bersandar pada kekuatan diri kita sendiri atau bersandar kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, apakah murid-murid kehilangan akan pengharapan? Ketika mereka, saudara, di dalam ketidakpercayaan, tetapi saudara, kita melihat bahwa murid-murid belajar berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengetahui bagaimana iman mereka. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah badai ini, bagaimana setelah Tuhan Yesus menyaksikan, mendemonstrasikan kepada murid-murid dengan hanya berkata, diam, tenanglah. Maka seketika itu angin pun diam, danau pun menjadi teduh. Saudara, apakah murid-murid masih memiliki pengharapan? Saudara, tentunya mereka boleh menyaksikan dengan heran bagaimana kuasa daripada Tuhan Yesus yang didemonstrasikan di depan mata murid-murid. Saudara, masih ada pengharapan di tengah badai. Di tengah mereka menghadapi berbagai daripada segala kelemahan dan kekurangan daripada murid-murid. Mereka kurang percaya. Tuhan mempertanyakan, di mana imanmu? Saudara-saudara sekalian, masih adakah pengharapan di tengah kita menghadapi wabah COVID ini? Dengan school at home bagi anak-anak kita, dengan work at home bagi kita yang bekerja, dan mungkin juga di dalam usaha bisnis kita bekerja di rumah. Dengan ibadah kita di rumah bagi seisi keluarga kita, ibadah at home. Karena social distancing atau physical distancing, saudara, maka kita menjaga jarak dengan orang lain, sehingga kita harus stay at home. Semua itu bagi kita satu hal yang baru yang kita alami, satu perubahan yang baru yang kita alami. Mungkin saudara ini sekonyong-konyong, tiba-tiba saudara kita alami di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Biarlah saudara kita bertanya, apakah ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Memang bukan hal yang enak dan hal yang menyenangkan, saudara. Di mana suatu perubahan 180 derajat dalam kehidupan di tengah keluarga kita, di tengah usaha pekerjaan kita, studi belajar anak-anak kita, saudara, karena wabah COVID-19 ini. Tapi juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita lebih banyak waktu berkumpul bersama keluarga. Khususnya pada pagi hari ini, saudara, kita boleh beribadah keluarga di rumah kita masing-masing. Mungkin, saudara, selama ini kita menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tetapi kita belum pernah ada ibadah keluarga di rumah kita. Saudara, kita percaya Allah hadir di dalam ibadah kita, meskipun di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita menjalani di masa-masa yang sulit ini, saudara?
Apakah masih ada pengharapan? Saudara, kita melihat bagaimana firman Tuhan di dalam Nabi Yesaya. Kepada Nabi Yesaya, bagi umat Tuhan, kepada bangsa Israel di dalam penderitaan mereka di tengah pembuangan di Babel. Saudara, kita melihat di dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Mari kita bersama-sama melihatnya dan saya akan membacanya untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini di dalam kitab Ratapan memberitahukan kepada kita, saudara, bagaimana umat Tuhan diajak untuk berharap kepada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tak habis-habis rahmat-Nya, anugerah-Nya, kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara sekalian, di tengah kesulitan, di tengah badai, di tengah kita menghadapi akan wabah COVID-19 ini, di dalam masa-masa yang sulit ini, saudara, hari ini maupun ke depan, saudara, biarlah kita boleh sungguh percaya dan kita mengaminkan, saudara, bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan saja, maka kita melihat ada pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan adalah baik menanti dengan diam, dengan berdoa. Pertolongan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang yang berharap kepada Tuhan, yang menantikan dan dia boleh dengan diam menantikan pertolongan Tuhan. Saudara, percayalah dalam masa yang sulit ini, tanda petik badai yang kita hadapi semua, saudara, masih ada harapan. Jikalau kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus saja, carilah sungguh-sungguh dan memohon di dalam doa kita, menanti dengan penuh pengharapan akan pertolongannya bagi kita di tengah keluarga kita. Nabi Yesaya juga berkata, sudah di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah janji Allah bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Saudara, ada pengharapan di tengah badai. Tanda petik, saudara, di dalam kita menghadapi akan wabah COVID-19 ini. Hanya dalam Tuhan saja ada pengharapan. Roma pasal 15 ayat yang ke-13 mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang telah kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sekali lagi Engkau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kami. Engkau mengetahui Tuhan rasa takut kami. Engkau mengetahui Tuhan bagaimana iman kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada pagi hari ini, boleh sungguh-sungguh sekali lagi mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa ada pengharapan di tengah-tengah wabah COVID ini Tuhan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah Engkau sungguh boleh menolong kami, mengasihani kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam kasih pemeliharaan-Mu sampai hari ini Tuhan. Jika kami juga boleh sungguh menyatakan syukur kami ya Tuhan, yang paling dalam Tuhan, untuk segala perlindungan, penjagaan, dan berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan mungkin di antara kami ya Tuhan, kami di dalam terus mengalami rasa takut. Tuhan, biarlah Engkau mau menjawab kami. Berikanlah ya Tuhan iman kami kepadamu. Teguhkan iman kami Tuhan. Biarlah di dalam ujian demi ujian, kesulitan demi kesulitan Tuhan, yang kami boleh hadapi, boleh sungguh meneguhkan, mengokohkan iman kami, dan memurnikan iman kami. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa boleh menolong kami. Ajar kami Tuhan selalu berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dengan doa seru kami yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan dan kita membawa persembahan kita untuk Tuhan. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan yang lainnya, saudara dapat transfer ke rekening gereja kita, atau saudara juga boleh kumpulkan di dalam satu amplop, dan nanti setelah kita bisa beribadah bersama-sama, saudara bisa bawa ke rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan puji yang Aku Berserah. Di dalam tangan kuasa Tuhan, aku berserah. Dengan tangan yang bebas,
syukur kita mau bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita mau berdoa bagi bangsa negara kita di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita mau supaya Tuhan dengan kemurahannya menolong kita. Mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong kami dan memberikan pengharapan bagi kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa kami ya Tuhan di dalam wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan boleh sungguh mendapatkan pertolongan daripada-Mu Tuhan, di mana sudah 10.000 lebih ya Tuhan mereka yang terpapar COVID corona ini. Bapa di surga, kami mau berdoa biarlah Tuhan dengan belas kasihan pertolongan daripada Tuhan boleh menjamah mereka, menyembuhkan mereka daripada sakit penyakit. Tuhan, kami mau berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi di dalam menghadapi akan permasalahan bangsa kami ini Tuhan. Kau memberikan hikmat bagi Bapak Presiden Jokowi Tuhan, seluruh jajarannya, baik dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Biarlah Tuhan, Kau juga yang boleh menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Ke depan dampak daripada semua ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa negara kami juga boleh dapat dengan pertolongan Tuhan mengatasinya ya Tuhan, boleh melewati akan masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang terus senantiasa menyatakan akan kasih-Mu, akan pemeliharaan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami juga ya Tuhan boleh datang beribadah kepada-Mu, menyembah, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan semua karena kemurahan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami juga ya Tuhan, kami boleh senantiasa bersyukur. Ajar kami juga ya Tuhan, di dalam kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Ini sebagai korban syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau juga mau menerimanya ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau juga yang sudah menyelamatkan kami. Biarlah Tuhan, kami mau mempersembahkan tubuh dan hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang hidup ya Tuhan, sehingga boleh hidup kami juga ya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Tuhan, pimpin pelihara di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, baik di dalam keluarga, baik di tengah pekerjaan, baik di dalam studi anak-anak kami Tuhan. Semuanya di dalam kasih, anugerah, dan pemeliharaan pemimpinan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami naikkan doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan.
dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.